Kita ada di mana? Umroh bersama Al-Bajah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami sedang berada di depan rumahmu yang mulia ini dengan membawa harapan, sejuta harapan ya Allah. Al-Bahjah Tour and Travel melintasi keindahan cakrawala Islami. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana sehat semuanya, ayah bunda? Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah sehat. sehat Ustaz. Alhamdulillah. Izin ini off cam soalnya ini di PC jadi kameranya nggak ada kameranya ini. Biasa di laptop ya. Mohon maaf. Siap Ustaz. Gimana, mau menunggu yang lain apa langsung saja? Mungkin tunggu 5 menit kali ya. Boleh, kita tunggu 5 menit ya. Iya. Baik. Sambil menunggu mungkin saya izin putar video lagi ya. Bangga Ustaz. Atso.
Umroh merupakan ibadah dambaan setiap kaum muslimin. Mari wujudkan keinginan ibadah umroh Anda bersama Al-Bahjah Tour and Travel. Kami siap memberikan layanan terbaik untuk ibadah umroh Anda. Al-Bahjah Tour and Travel membuka layanan ibadah umroh paket reguler. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Al-Bahjah Tour and Travel, melintasi keindahan cakrawala Islami. Bagaimana? Ayo Pak, kita mulai aja Pak. Kita mulai aja. Baik. Ya, silakan Pak. Mangga mau dibuka dulu sama Pak Sis apa mau langsung? Langsung saja sama Al Mukarim, Ustaz Anton. Masya Allah nih. Mondonya Pak Sis nih. Baik. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi sahri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin kita sebagai mitra Travel Al-Bahjah untuk training berikutnya, yaitu digital marketing spesial for umroh ya. Sebagai langkah awal bagaimana kita melakukan strategi pemasaran borderless atau lintas teritorial yang mudah-mudahan kita bisa menyebarluaskan syiar ke Baitullah ini, dan semoga Allah mudahkan segala perjalanan dakwah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjunan alam, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umat-umatnya sampai dengan akhir zaman. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sehingga kita bisa bertemu di telaganya Rasulullah, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk istiqomah dalam syiar ke Baitullah ini. Meskipun dalam tahap awal tentunya banyak hal yang harus kita pelajari. Termasuk mungkin di agenda hari ini adalah terkait bagaimana strategi pemasaran digital.
Insya Allah kami dari Al-Bahjah Haji dan Umroh akan senantiasa mendukung setiap proses syiar ke Baitullah dari para pengurus masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita semuanya membuat baginda Nabi tersenyum. Dan terlebih dahulu mungkin saya juga mengucapkan selamat datang kembali buat Pak Sis yang sudah melaksanakan ibadah hajinya. Insya Allah doa-doanya masih makbul nih ya. Mohon doanya nih Pak Sis ya buat kita semuanya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya juga mohon doanya dari semuanya. 5 hari lagi saya akan berangkat membersamai jamaah umroh awal musim ya. Setelah musim haji kemarin vakum, jamaah umrohnya steril, kemudian dibuka kembali gerbang umroh awal musim 1448 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, nanti tanggal 15 Juni itu adalah akhir tahun Hijriah 1447 dan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1448. Mari kita buka lembaran baru kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Izin untuk materi hari ini saya ingin membahas tentang digital marketing for umroh ya. Ini tentunya kita tidak melupakan strategi-strategi konvensional ya, mulai dari bertemu langsung dengan calon jamaah, penyebaran brosur, kemudian mengisi majelis-majelis tematik terkait dengan syiar umroh dan haji ya. Tentu saat ini juga kita harus adaptabel dengan kondisi saat ini, di mana sekarang kita bisa menawarkan lintas wilayah ya atau borderless ya. Istilahnya dengan digital ini tidak ada batas lagi ruang dan waktu ya. Nah, materi saya ini sebetulnya adalah materi umum ya, tidak hanya untuk penjualan umroh ya. Alhamdulillah ini materi yang sering saya pakai untuk mengisi materi-materi digital marketing. Karena memang menjadi salah satu expertise saya juga di bidang digital marketing. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, ini sebenarnya materinya panjang, tapi dengan sesi waktu yang hanya sebentar ini ya, sejam 2 jam ke depan, mungkin tidak akan selesai di 1 hari ini. Kita akan bedah terus setiap minggunya, supaya Bapak Ibu juga bisa setelah kita sampaikan materi pertama langsung diimplementasikan atau dipraktekin gitu. Biasanya Bapak Ibu ilmu itu ya bisa terus ada di diri kita itu dengan 2 cara. Yang pertama dipraktekin ya, yang kedua diulang-ulang ngajar gitu ya. Seperti saya juga karena sering bawain materi ini ya, jadi alhamdulillah sudah biasa ya. Nah, eh, sebelum kita masuk langsung kepada digital marketing untuk pemasaran umroh, mungkin mindsetnya harus kita samakan dulu ya Bapak Ibu tentang digital marketing ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak Ibu ya, boleh mau menyampaikan melalui open mic boleh atau mau melalui chat boleh ya. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu digital marketing itu apa sih gitu. Supaya kita samakan persepsinya dulu. Kira-kira ada yang mau ikut berpartisipasi? Monggo dipersilahkan atau mau di kolom chat boleh ya.
Mungkin sering juga ya mendengar istilah digital marketing. Ini apa sih digital marketing itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membantu saya untuk memberikan ini apa pendapatnya. Silahkan, monggo, boleh open mic. Abah Yaman, mangga biasanya paling aktif nih Abah nih. Saya senang sekali ya, paling antusias nih. Tiap hari ngechat saya tuh. Ini materi buat di Facebook, buat di TikTok, Masya Allah ya. Ya, monggo menurut Abah Ya, bagaimana nih Abah? ya, siap Ustaz. Saya ada suaranya Ustaz? Ada jelas. Ya, siap. Jadi gini, digital marketing ya. Jadi ini mah ini aja share-share aja maksudnya. Iya nggak apa-apa. Di sini mah nggak ada yang salah atau benar ya. Pokoknya mah sharing aja lah. Digital marketing. Kalau marketing sendiri kan secara harfiahnya mah marketing pemasaran. Nah, Betul. betul. Nah, sekarang digital, eranya memang sekarang lagi zaman digital, zaman lintas batas, lintas borderline. Hmm, Jadi, bagaimana kita memasarkan produk kita yang kita tawarkan melalui yaitu lewat pemasaran digital marketing ini. Jadi apa ya? Produk kita berarti kalau sekarang kan ibaratnya kita konsentrasi di travel umroh, pesiar, apa ke Baitullah. Nah itu Ustaz, jadi bagaimana kita menjual, cara menjual nih, market apa yang mau kita jualkan, kita tawarkan bukan hanya di daerah kita, tapi bisa menembus yaitu lintas batas, lintas borderline gitu Ustaz. Masya Allah. Makasih, makasih Abah. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, ada lagi yang mau ikut berkontribusi? Silahkan sambil berkenalan. Mas Haris, Ustadz Haris dari Ashifa Cilegon, Tangerang. Dari Ustadz Haris, teknik atau pola memasarkan melalui kanal digital. Masya Allah ya. Baik, kita lihat ya. Kita lihat seperti apa nih. Ini saya punya dua referensi orang marketing yang sangat hebat ya. Yang pertama adalah tokoh marketing dunia. Ini yang sering dijadikan rujukan para akademisi untuk belajar tentang konsep marketing. Namanya Philip Kotler. Nah, menurut Philip Kotler, digital marketing adalah proses pemasaran yang memanfaatkan internet. Jadi ternyata harus ada internet ya. Kemudian ada medianya, yaitu media digital dan teknologi interaktif yang kita sebut konten mungkin ya saat ini ya. Untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, tadi betul sekali apa yang disampaikan Abah Yaman bahwa digital marketing itu ada dua suku kata ya. Yang pertama adalah digital, yang kedua adalah marketing atau pemasaran. Untuk membangun hubungan positif serta meningkatkan loyalitas konsumen. Ternyata memang digital marketing itu tidak hanya digunakan untuk jualan saja, tapi juga membangun hubungan atau yang kita sebut tuh engagement ya kalau saat ini mah. Terus serta meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, ternyata digital marketing juga bisa sebagai alat untuk membangun loyalitas. Nah, ini menurut Philip Kotler. Lalu ada satu lagi tokoh marketing Indonesia. Nah, ini mungkin sering dengar namanya, sering baca bukunya, sering lihat video-videonya namanya Pak Hermawan Kertajaya. Menurut beliau, digital marketing itu adalah pendekatan pemasaran yang mengkombinasikan interaksi offline dan online. Jadi yang namanya digital marketing menurut Pak Hermawan Kertajaya ya memang memadukan antara offline dengan online. Untuk apa?
untuk meningkatkan keterikatan pelanggan. Bertransformasi dari yang tadinya 4A, aware, attitude, act, and act again gitu. Jadi aware tuh mulai dari eh, tahu dulu gitu ya. Kemudian ada action dan action lagi jadi 5A. Kalau sekarang tuh ada aware, appeal, ask, act, and advocate. Ya, itu menurut Hermawan Kertajaya. Nah, ada lagi nih digital marketing menurut Anton Budiana. Ini kan boleh juga ya saya berpendapat gitu ya. Kalau menurut saya gimana ya? Nah, kalau menurut saya simpel aja bahwa digital marketing itu adalah bagaimana kita memasarkan produk yang tepat. Jadi ada 4 tepat ya. Dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, ini sisi marketingnya. Tapi dengan digital, melalui saluran platform digital, menggunakan internet secara luas. Jadi kalau saya menyimpulkan marketing itu adalah memasarkan produk yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Insya Allah kalau 4 ketepatan ini kita bisa sempurnakan gitu, mau jual apapun pasti berhasil, ya kan? Kenapa? Karena kita punya produk yang memang ditawarkan kepada orang yang lagi nyari. Terus waktunya juga tepat dan kita juga cara mendeliverinya, menyampaikannya tepat. Itu 100% pasti orang akan membeli produk atau jasa kita. Nah, baik itu melalui offline maupun online. Nah, ditambah kalau ada istilah digital marketing itu pasti saluran yang kita pakainya adalah platform digital menggunakan internet secara luas. Nah, sebelum itu saya mungkin akan cerita tentang perkembangan marketing dari marketing 1.0 sampai sekarang yang kita sebut dengan marketing 6.0 gitu ya. Nah, kalau dulu di marketing 6.0 era tahun 1900 sampai 1950 itu orang bikin produk itu nggak memperhatikan kebutuhan setiap orang. Pokoknya bikin produk dulu, ya terserah ada yang beli atau enggak gitu. Kalau dulu tuh gitu, lebih kepada produk centric gitu. Jadi nggak mikirin si A butuhnya apa, si B butuhnya apa. Pokoknya produk yang diduluin biarin orang yang menyesuaikan dengan produknya. Itu zaman dulu ya. Kemudian mulailah berubah di tahun 1950 sampai sekitar tahun 990-an. Nah, ini udah mulai berpikiran customer centric ya. Ini lompat jadi langsung dari 1.0 ke ini tuh 2.0 kayaknya salah nulis ya. 2.0 udah mulai ke customer centric. Di mana mulai ternyata ada kebutuhan setiap orang tuh berbeda gitu ya. Maka dibuatlah kayak dulu tuh di waktu produk centric tuh seperti perusahaan mobil ya, mobil Ford itu ya bikin aja dulu, nggak mikirin, pokoknya ada yang beli, ada yang suka. Nah, kalau mulai tahun 90-an ya, dari tahun 50 sampai 90-an udah mulai memikirkan based on customer gitu. Nah, kemudian di marketing 3.0 antara tahun 90 sampai 2010 ya, itu udah mulai bukan hanya customer tapi human centric, kebutuhan manusia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dicari gitu ya. Nah, ini udah mulai nih. Kalau dulu kebutuhan pelanggan ini ada marketnya nih, dibikinin produknya. Kalau di marketing 3.0 itu udah mulai apa yang menjadi kebutuhan manusia itu seperti apa. Mungkin di sini ayah bunda, bapak ibu semuanya juga ada yang sudah lahir di era ini ya, mungkin merasakan. Dan sejak tahun 2010 sampai 2020 udah mulai masuk ke marketing 4.0, udah mulai digitalisasi. Kemudian connectivity era, udah mulai bisa, kalau dulu Maya masih ingat
untuk komunikasi aja ada pager yang pager tuh cuma satu arah gitu. Nunggu di sini gitu ya. Bahkan yang punya pager tuh menigaya ya. Pakai sabuk ditaruh gitu ya. Di sabuknya biar kelihatan pagernya. Nah, baru tahun 2010 itu udah mulai ada GSM ya selular ya, mulai internetnya juga mulai kenceng gitu. Itu udah mulai digital dan connectivity era. Nah, pada era marketing 4.0 inilah mulai orang tuh pindah dari offline ke online atau sebaliknya ya. Mulai terasa kemanapun kita pergi, pasti ada aja orang sedang memperhatikan handphonenya. Seperti punya dunianya sendiri di sana. Nah, ini yang kita sebut dengan perilaku omni experience ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di era 5.0 yaitu tahun 2020 ya. Waktu Covid nih, waktu Covid ya 2020 sampai tahun 2024. Ini mohon maaf salah ngetik ya, typo. Sampai 2024 itu teknologi for humanity. Ini udah mulai teknologi kalau dulu hanya asal tersambung saja gitu kan ya. Sekarang itu sudah mulai ya dari tahun 2020 sampai 2024 atau era 4 tahun kemarin itu teknologi itu udah mulai menyesuaikan dengan kebutuhan manusia ya. Ya handphonenya apa semua kebutuhan kita juga sudah ada di dalam handphone ya. Yang basisnya Android gitu, open source ya. Jadi eh, ya semua aktivitas kita hampir ada di situ gitu. Dompet kita juga jarang bawa dompet malah sekarang ya. Semua aktivitas transaksi keuangan kita juga udah ada di situ. Nah, sejak 2024 nih, 2 tahun kemarin sampai sekarang itu ternyata berubah lagi dari sisi digital marketing ini. Makanya ini cukup dinamis ya kalau kita lihat ya. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat. Nah, kita itu sekarang sudah masuk ke marketing 6.0 di mana intelijen dan empathetic era dan bantuan dengan artificial intelligence itu sudah apa namanya mulai mendominasi ya. Kemarin Abah Yaman juga mulai ngasih ke saya itu sering tuh kan di post juga ya bikin eh apa namanya flyer ya, flyernya itu udah saya udah tahu itu yang bikinnya itu pasti AI gitu kan ya. Bener nggak Abah ya? Mohon maaf kalau saya salah nih. Jadi itu tuh sudah memberikan banyak kemudahan kepada kita. Jadi hadirnya AI itu sebetulnya tidak akan bisa menandingi manusia karena dulu juga waktu ditemukannya kalkulator itu orang tidak ketakutan jadi manusia nggak bisa ngitung ya gitu. Malah sekarang itu kalkulator menjadi alat bantu kan gitu. Nah, insya Allah AI juga bisa cukup banyak membantu. Jadi kita itu bisa lebih cepat lagi gitu bikin flyer, bikin konten, bikin copywriting, bikin narasi, bikin caption, bikin hashtag. Bahkan kita bisa nanya apa yang harus kita lakukan nih kalau ada namanya eh, calon jamaah nanya ini gitu. Cuman AI itu kan machine learning ya, mesin yang harus kita training gitu. Jadi sekarang itu bukan kita harus jago jawab, AI itu bisa jawab semuanya. Tapi bagaimana kita pandai bertanya. Nah, melalui yang disebut dengan prompt ya kalau di AI itu. Kalau kita pandai bertanya, itu kita akan dapat hasil sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nanti kita bicara tentang bagaimana AI bisa membantu mempercepat pekerjaan kita. Nah, ini masih dalam tahap penyamaan mindsetnya dulu ya. Baik, ini yang kita tadi saya bahas gitu ya. Jadi di marketing 1.0 itu produk centric ya. Pemasaran produk fokus pada produk ya. Fokus utamanya tuh produk dan efisiensi produksi. Strategi pemasarannya itu biasanya pakai iklan ya,
peran konsumen tuh pasif biasanya. Contohnya apa? Produksi mobil Ford Model T yang dilakukan oleh Henry Ford yang menekankan efisiensi lini produksi. Terus di marketing 2.0 yang era konsumen yang tadi udah disampaikan udah mulai fokus kepada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ya, contohnya apa? Iklan Coca-Cola dan Pepsi yang mulai menonjolkan yang dikejar tuh kesenangan dan gaya hidupnya. Media utamanya udah mulai TV, radio, majalah, billboard gitu ya. Kemudian tadi di era 3.0 udah mulai era ini eh, perusahaan gak hanya fokus pada produk dan pelanggan, tapi juga pada nilai emosi dan spiritual manusia. Mulai bicara tentang jualan tuh jangan hard selling, tapi harus pakai soft selling, pakai story selling, brand value, corporate social responsibility gitu kan ya. Nah, ini mulai di era ini masuk ke media utamanya internet, website, email marketing dan media sosial di awal-awal ya. Nah, terus yang marketing 4.0 digital dan connectivity era udah mulai memanfaatkan platform digital ya, omnichannel. Nah, ini contohnya adalah brand seperti Nike, Starbucks itu mulai memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Teknologi utamanya pakai smartphone, media sosial, search engine optimizer, dan tentunya ada juga yang kita sebut dengan big data. Nah, ini yang marketing 6.0 teknologi for humanity yaitu di era tahun 2020 sampai 2024 mulai perusahaan menggunakan teknologi untuk memberikan pengalaman personal ya. Jadi kalau dulu itu sistem pemasaran itu vertikal dari atas ke bawah, dari mulai produsen, kemudian disalurkan melalui sub dealer, kemudian ada dealer, ada distributor, dan terakhirnya ada end user. Ya, kalau sekarang itu produsen itu melibatkan konsumen. Jadi sistem pemasarannya itu horizontal. Bagaimana si konsumen itu supaya bisa menjadi agen-agen pemasaran ya. Makanya penting sekali yang namanya rating, penting sekali yang namanya testimoni, penting sekali yang namanya affiliate marketing gitu. Jadi di era 2020 sampai 2024 udah mulai personifikasi gitu ya. Nah, kemudian di era 2024 sampai sekarang, nah ini udah mulai tahap penggunaan artificial intelligence ya. Nanti kita ajarkan satu persatu eh, Bapak Ibu semuanya bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan yang bukan hanya eh, robot yang tidak mengenal waktu, tapi juga punya empati gitu. Kemudian bikin yang namanya tuh bukan hanya personalisasi, tapi udah meningkat lagi namanya hyper personalization. Ada voice marketing yang menyentuh gitu ya. Dan kemudian ada conversational marketing menggunakan chatbot yang sudah natural bahasanya seperti dengan manusia gitu ya. Nantilah insya Allah ini pelan-pelan akan kita pelajari semuanya. Nah, ini tadi tentunya sudah dijelaskan ringkasan evolusi marketing ya. Nanti saya kirim juga ini apa namanya materinya. Jadi era sekarang tuh disebutnya tuh katanya tuh era pigital. Nah, pigital lifestyle. Apa itu era pigital? Ya, pigital lifestyle adalah gaya hidup yang mengacu pada perilaku orang-orang yang tidak lepas dari kehidupan fisik dan digital. Jadi pigital marketing ini adalah era marketing 6.0 melibatkan antara physical marketing yaitu
hubungan antara manusia dan manusia, kemudian bisa mencium, meraba, merasakan, mendengar, tapi juga dihubungkan dengan digital yang sangat personal, cepat, kemudian target, sesuai target dan sangat bisa konsisten gitu ya. Di era marketing 6.0 tantangannya bukan lagi sekedar menjual produk atau memuaskan konsumen, tapi menciptakan pengalaman konsumen yang imersif dan benar-benar berarti dalam dunia yang semakin digital ini gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sih memulai bisnis melalui digital marketing atau pemasaran digital ini. Karena saya alhamdulillah di Travel Al-Bahjah Umroh ini mungkin 90% dapat jamaahnya dari digital, dari TikTok, kemudian dari Instagram, kemudian dari iklan melalui Meta ya, kemudian dari SEO gitu. Nah, ini memulai bisnis melalui digital marketing. Yang pertama adalah harus punya niat yang kuat. Nih, ada 9 langkah. Niat yang kuat. Niat kuat ini bukan hanya pelengkap, tapi pondasi utama bisnis kita. Niat akan menentukan arah. Arah akan menentukan keputusan. Dan keputusan akan menentukan hasil. Nah, jadi ini biasanya kalau orang yang niatnya dari awal sangat kuat, dia pasti akan konsisten atau istiqomah di antaranya mengikuti training-training seperti ini. Mungkin semua proses tidak langsung dapat jamaah di bulan pertama, di bulan kedua. Tapi kalau kita istiqomah dan insya Allah terus berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, yakin pasti kita semua ini akan berhasil. Dan tentu saja kita juga akan dipantaskan oleh Allah untuk dipanggil ke Baitullah, baik itu dalam panggilan haji maupun umroh. Nah, itu harus jadi motivasi terkuat juga di dalam diri kita. Bukan hanya ngajak orang lain, tapi bagaimana ngajak diri kita, memantaskan diri kita, menata hati kita untuk kita juga bisa diundang oleh Allah dalam panggilan umroh maupun haji. Masya Allah ya. Nah, sudah niat yang kuat, langkah yang kedua ide. Apa nih idenya ya? Bapak Ibu nggak usah susah-susah cari ide ya. Alhamdulillah Maslam sudah menyiapkan tempat kita bermuamalah. Di antaranya di Al-Bahjah Haji dan Umroh ya. Ide itu yang bagus itu sebetulnya bagaimana kita bisa menjadi solve problem. Daripada kita cari ide-ide keren ya, lebih baik kita nyari masalah apa yang sering dialami orang. Nah, di umroh ini ya, apa sih yang biasa jadi masalah orang? Pertama, antrian haji yang sangat lama. Di Indonesia, antrian haji itu 26 tahun untuk haji reguler dan 7 sampai 9 tahun untuk haji khusus. Nah, ini problem. Orang daftar haji sekarang juga nggak akan bisa berangkat meskipun punya uang besar. Bahkan kemarin ada haji furoda yang hampir 1 miliar ya gitu. Itu nggak akan bisa berangkat juga kalau Allah tidak menghendaki tentunya. Jadi ini problem yang pertama adalah antrian haji yang cukup lama. Kenapa? Karena kuota haji di Indonesia sudah lama tidak pernah naik ya. Itu kurang lebih 221 ribu. Bayangkan aja 221 ribu dipotong 8% untuk haji khusus dan petugas haji. Jadi dari 280 juta penduduk muslim Indonesia itu hanya punya kuota 200 ribuan setiap tahun. Yang daftar bisa 1 juta 1 tahun. Berangkat 200 ribu, yang 800 nunggu. Yang 800 belum berangkat, udah ada yang daftar baru. Itulah yang membuat antrian semakin panjang. Yang kedua,
problem yang terjadi adalah biaya umroh yang sangat mahal. Nah, kenapa biaya umroh itu mahal? Karena berangkatnya dari Indonesia. Kalau udah di sana mau umroh berkali-kali juga bisa ya. Karena berangkat dari Indonesia itu mau dari zaman dulu juga dari zaman kerajaan, zaman VOC. Saya baca buku tentang haji dari masa ke masa yang dibuat oleh Badan Pengelola Haji. Ternyata haji itu dari zaman kerajaan sudah ada. Kemudian zaman VOC, kemudian zaman era Orde Baru, kemudian era reformasi dan era sekarang. Itu hampir sama problemnya gitu. Biaya mahal dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga yang menjadi problem itu selain tadi haji antriannya, banyak juga masyarakat itu awam. Sehingga percaya begitu saja dan akhirnya tergiur oleh, mohon maaf ya, oknum travel-travel yang memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan masyarakat ya. Sehingga apa? Sehingga banyak yang tertipu. Mungkin sekarang juga lagi rame ya. Ada satu travel yang sedang di apa namanya di demo lah oleh masyarakat jamaah-jamaahnya itu. Nah ini harus berangkat dari ide. Nah insya Allah peluangnya cukup besar ya, peluangnya cukup besar di umroh itu karena orang tuh pingin ke Baitullah. Kalau daftar di usia 60 nunggunya 20 tahun, bisa-bisa sebelum ke Baitullah malah ke Rahmatullah gitu ya. Nah ini yang akhirnya larinya ke umroh kan gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan riset ya. Riset itu untuk mengurangi kebutaan, bukan untuk mencari kepastian. Jangan tunggu sampai saya sudah yakin 100% baru akan mulai kan gitu. Itu nanti ketinggalan sama orang. Karena dalam bisnis kepastian itu tidak pernah ada. Nah, fungsi riset itu tahu pasar atau tidak. Ya silakan aja di riset tentang kebutuhan umroh. Itu seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya saya juga di sini ya pernah nih saya naik ke Jam-Jam Tower, kemudian saya melihat dari sudut kaca jendela itu ke sekitar Ka'bah, lalu saya estimasikan jumlah orang yang ada di situ, kemudian saya kalikan kira-kira ongkos haji 50 juta atau ongkos umroh paling sedikit 30 juta. Begitu saya pencet jumlah orang kali 30 juta sama dengan itu kalkulatornya di handphone saya tulisannya E atau ya alias error ya. Kenapa error? Iya, peluang. Peluang sekali, banyak sekali. Makanya kan daripada nanti terjebak orang-orang itu ke dalam penipuan ya, insya Allah kita harus jadi penyelamatnya. Supaya apa? Supaya berada di track yang benar. Alhamdulillah kami dari Al-Bahjah Tour and Travel, meskipun ini punya pondok pesantren, kami sudah berizin, baik itu izin penyelenggara perusahaan penyelenggara ibadah umroh PPIU dan perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Terus yang keempat adalah target audiens nih. Siapa sih yang paling sering dengan masalah ini ya tentu orang muslim ya. Siapa yang paling paling mampu bayar? Wah, ini mah semua orang kalau ditanya siapa yang mau umroh pasti ngacung kan gitu semuanya ya. Siapa yang paling mudah dijangkau? Jadi ini target audiensnya jelas. Kemudian produknya apa? Produk itu harus dihasilkan dari problem ditambah solusi, ditambah nilai, value, ini pasti laku. Umroh ditambah dengan umroh yang penuh dengan bimbingan, penuh dengan pelayanan, kemudian diberikan bimbingan sesuai dengan sunnah yang benar gitu ya, bukan hanya prosesi ibadah tapi benar-benar dikawal, ini pasti akan punya marketnya. Nah, tentu langkah yang keenam adalah promosi. Karena produk yang bagus tanpa promosi tidak akan ada yang tahu.
Bapak Ibu sudah MOU dengan Maslam, dengan Al-Bahjah Haji dan Umroh, tapi Bapak dan Ibu tidak pernah mendeklarasikan siapa diri Anda, apa yang sedang Anda kerjakan, bisnis apa yang Anda kerjakan itu akan percuma ya. Maka saya senang apabila Bapak Ibu mulai membangun Instagram, mulai membuat di status-status WhatsApp apa yang saya kirim ke grup ya, mulai konten-kontennya dikestatuskan. Jadi orang tahu, oh di masjid ini ada kerjasama dengan travel umroh ya. Mau nanya-nanya umroh dong gitu kan ya. Tapi kalau kitanya nggak pernah posting, nggak pernah pasang status, nggak pernah nge-share ke grup, nggak pernah nawarin, ya gimana orang mau tahu gitu ya. Karena promosi adalah mesin uang. Nah baru setelah itu promosi, baru evaluasi. Ini adalah sebuah proses menilai apa yang udah kita lakukan itu udah betul atau belum. Lalu bagaimana kita cara mengambil keputusan dan kalau ada yang keliru kita perbaiki ke depannya gitu. Nah, kalau udah punya basis customer, kita di situ ngebangun loyalitas. Kayak saya nih 2 tahun ya, udah top kontributor untuk Al-Bahjah. Itu mulai ngebangun loyalitas dengan customer, bikin majelis ya. Kemudian customernya juga saya ajak buat customer get customer atau jamaah get jamaah. Mulai saya ajak lagi terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pengajian. Dari situ alhamdulillah kepercayaan semakin bagus ya. Kemudian mereka juga tanpa saya suruh menyebarkan dan alhamdulillah sering. Panton ini ada yang mau daftar 3 orang, ada yang mau daftar 2 orang. Oh udah mulai kebentuk tuh. Nah alhamdulillah sekarang kalau sudah kebentuk seperti ini, saya juga berkat doa-doa saya dulu, alhamdulillah bisa setiap bulan umroh ya. Kemarin Syawal saya baru pulang, kemudian musim haji ya istirahat dulu. Juni udah berangkat lagi, nanti Juli berangkat lagi, Agustus, Masya Allah ya, mohon doanya selalu. Nah baru kita bicara scalable atau skala, itu adalah sebuah proses memperbesar bisnis, itu nantilah bicaranya. Buka kantor cabang dan lain sebagainya. Kalau omsetnya sudah kelihatan, eh, itu bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Ya, baik. Ini kita skip tentang bisnis model Canvas karena ini buat bisnis kita yang baru. Jadi bikin bisnis model Canvas ya seperti ini. Ada 9 elemen utama tapi saya rasa tidak perlu itu. Tidak perlu ngerjain ini. Nah, Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nanti saya eh, cerita panjang lebar, tapi ternyata ada hal-hal yang pingin ditanyakan ya. Mending kita buka diskusi dulu. Mangga, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Karena ini materinya panjang, jadi saya bagi beberapa part aja ya untuk digital marketing ini. Ini kan kalau kita ambil sertifikasi digital marketing ini udah berapa SKS tuh. Seminggu baru ujian. Nah, ini kalau mau mau langsung malam ini bisa kan nggak mungkin gitu ya. Monggo, monggo, silakan. Abah, mangga dari Sumedang nih. Silakan, Bah. Suaranya, Bah. Voice ininya mic-nya ini kayaknya belum nyala. Nanti dulu nih. Nah, boleh. Monggo, silakan. Loh, malah hilang kelihatannya. Malah hilang ya. Oh, kayaknya ini reconnect. Monggo yang lain dulu boleh? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustaz izin bertanya. Boleh, boleh. Monggo, Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebenarnya tadi yang disampaikan ya, kalau terkait tahapan untuk kalau ada poin kalau ke promosi menyampaikan gitu, bahwa kita keberadaan kita menjadi bagian dari travel Al-Bahjah dan Maslam gitu ya. Betul. Untuk teknis maksudnya membangun sebuah branding
lebih khusus di masjid itu ada bagian departemen Baitul Muamalah gitu Ustaz ya. Nah, Hmm, baiknya membangun media sosialnya seperti apa gitu. Artinya apakah eh, menjadi ikon tersendiri nah, di Masjid Asyifa misalnya gitu ya. Atau hmm. memang langsung kita langsung langsung membuat sebuah eh, apa nama atau brand yang beririsan dengan Al-Bahjah gitu atau bagaimana baiknya. Oke, baik. Langsung saja ya saya jawab. Pertama, sebetulnya kan target pertama itu sebelum ke pemasaran yang jauh ya, itu pasti kita akan menarget teritorial dari masjid itu sendiri ya, secara regional lah, baik itu lingkungan tempat kita berdomisili maupun warga yang mungkin sesekali datang ke situ lah sebagai musafir ya, sebagai tempat transitnya gitu. Nah, kaitannya dengan branding itu saya menyarankan brandingnya masjid saja gitu kan. Jadi di sini posisi Al-Bahjah Haji dan Umroh sebagai operator. Jadi sebagai operator untuk nanti pada saat pelaksanaan umroh atau hajinya gitu. Nah, itu pun nanti kalau misalkan jamaahnya bertanya, ini travelnya di mana gitu. Oh, travelnya Al-Bahjah. Makanya harus tahu juga tentang produk knowledge-nya Al-Bahjah. Seperti di pertemuan sebelumnya kan kita cerita tentang layanan-layanan apa saja yang ada di Al-Bahjah gitu. Jadi tahap pertama memang branding masjid dulu. Bahkan kalau bisa itu masjid-masjid itu mulai membranding ya, mulai membranding eh, punya Instagramnya, punya sosial media lah. Mungkin pernah tahu kan masjid-masjid yang cukup besar itu kan memang dibesarkan oleh media. Bahkan dulu dulu kalau kita mau bicara bisnis kita besar itu bagaimana kita harus menguasai media dulu ya. Makanya kayak pengusaha-pengusaha zaman dulu nih, Haritanu itu punya media, Surya Paloh punya media. Menguasai media itu penting karena apa namanya? Ya bisa membangun framing, bisa membangun persepsi berdasarkan kebutuhan bisnis kita. Nah, sekarang kita ini punya media masing-masing yang disebut dengan sosial media gitu. Jadi nggak perlu punya seperti Pak Haritanu, Pak Surya Paloh gitu ya. Kita itu punya media kita masing-masing. Nah itu yang kita bangun. Bahkan Masya Allah gitu, saya melihat sekarang itu para konten kreator di daerah-daerah pun udah mulai bermunculan. Ya meskipun ya saya lihat konten-kontennya receh lah gitu ya, kadang-kadang kurang edukatif gitu. Makanya sebagai penyeimbangnya nih kita semuanya nih pesiar semuanya dakwah, jangan sampai konten-konten yang kurang kurang edukatif tadi itu mendominasi gitu di ini gitu. Makanya kan guru kami juga di Al-Bahjah itu ya Buya itu konsisten dalam berdakwah melalui digital. Bahkan cukup besar, bahkan kami punya Al-Bahjah TV kan. Seperti itu supaya apa? Supaya mengimbangi media-media yang tadi ya gitu yang kurang bermanfaat lah seperti itu. Nah, jadi masjid-masjid itu punya contoh misalkan ya Jogokarian tuh di Jogja terkenal sekali. Terus Masjid Sejuta Pemuda, ya Masjid Nusantara, Masjid Salman ITB. Itu mereka yang memang membangun brandingnya luar biasa, bagus gitu. Kemudian di Bandung tuh ada sampai viral tuh di kemana-mana namanya Masjid Affiliate Bunut, tempat para afiliator dilatih di situ. Setiap malam minggu tuh ada pelatihan afiliator, bahkan menjadi pemasukan bagi masjidnya. Sekarang itu masjid itu didaftarkan ke TikTok Affiliate Center, di mana masjid tidak mengandalkan lagi infak, tidak mengandalkan dari apa ya infak infak konvensional, tapi betul-betul bisa dapat sekitar 20% dari affiliate yang dia kembangkan. Kurang lebih ada 400 affiliate yang mendukung Masjid Bunut ya, yang kemudian mereka menjual produk
Nah, dari setiap produknya itu tanpa mengurangi ujrohnya untuk si afiliatornya, masjidnya dapat keuntungan. Tuh, Masya Allah ya. Bisa seperti itu. Nanti kapan-kapan kita bisa mampir ya ke. Nah, jadi kalau ini pendapat saya ya, pertama membangun branding masjidnya sendiri. Nanti di masjidnya itu, di profilnya, kita nanti juga akan cek ya, kalau Bapak Ibu mau nih, para ustadz mau, nanti kita akan cek akun-akunnya atau aset digitalnya itu seperti apa yang sudah dimiliki sekarang ya. Nanti apa yang harus diperbaiki kita akan coba berikan masukan gitu ya. Akan kita berikan masukan. Gak apa-apa sekarang sebisanya dulu gitu ya, semampunya dulu. Nanti kita akan bantu gitu dari sisi itu karena alhamdulillah saya kebetulan punya keahlian di situ di sisi digital marketingnya. Kemudian nanti di situ kan setelah masjid dibesarkan, nanti di situ mungkin muamalahnya nggak hanya umroh saja ya. Mungkin nanti ada BMT ya, Baitul Mal Atanwil gitu, atau ada Baitul Mal yang Laz atau UPZ ya, UPZ atau Lembaga Amil Zakat atau MPZ, Mitra Pengumpul Zakat dan juga umroh. Jadi umroh itu hanya a part of muamalah activity. Jadi aktivitas muamalah gitu. Hanya itu, seperti itu. Jadi tidak mendominasi masjid Bapak Ibu juga, apalagi misalkan mungkin ada yang belum mengenal Al-Bahjah gitu kan ya. Kita juga mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu. Mungkin itu Ustadz Haris. Iya, di kalau Harrison. Ya, baik. Afwan. Mungkin Abah Yaman silahkan. Alhamdulillah tadi ini Ustadz ada problem. Nah sekarang gini Ustadz, Alhamdulillah sejak pertemuan minggu kemarin Ustadz ya, Ya, begitu ibaratnya saya mendapatkan apa pencerahan dari Ustadz Anton, saya langsung maksudnya sedikit-sedikit tuh, jadi mulai nge-branding saya Ustadz. Jadi kalau betul. dulu saya kan hanya fokus di kultum aja. Trilogi kultum saya memang sudah jalan. Subuh, duhur, asarnya biasa kultum aja Ustadz. Tapi model masjid apa dan lain sebagainya enggak di branding. Nah sekarang saya ya 1 minggu sekarang nih. Alhamdulillah udah mulai status WA, terus TikTok, terus apa Facebook, sudah mulai ini. Jadi kita fokus di apa soft selling 7 hari menuju apa 1 Muharram gitu Ustaz. Makanya sebisa-bisa dulu itu saya. Makanya apa Alhamdulillah gitu. Nah, jadi cuman ini Ustaz. Kalau saya kan sebetulnya jadi super Superman Ustaz. Superman tuh Iya, iya. jadi semuanya serba sendiri. Jadi semampu saya. Jadi single fighter. Ya gini lah semampunya gitu Ustaz. Jadi kelemahannya itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada yang ya maksud harus ada teamwork ya. Idealnya memang harus ada teamwork. Tapi ya udahlah adanya nggak ada ya semampunya aja dulu gitu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, saya kan basicnya itu bukan Ustadz, bukan kiai. Saya itu hanya aktivis, aktivis masjid kemasjidan. Nah, jadi model apa? Model pengajian dan lain sebagainya tuh alhamdulillah kalau saya mah jadi hanya pengurus masjid GKM-nya ya. Kalau yang ibaratnya kalau model pengajian Rabuan yang sebulan sekali atau apa yaitu orang lain. Nah, saya tuh paling memanfaatkan misalnya saya sebagai adminnya nih ngebentuk agar nanti bisa diedukasi. Tapi yang jelas udah dari 1 minggu dari ya kemarin itu udah langsung action saya. Ya pengenalan dari mulai apa Rindu Baitullah model apa WhatsApp itu saya bikin gitu maksudnya belum tapi ya masih belum maksimal Ustaz. Ya, gimana tuh Ustaz? Iya, iya.
Alhamdulillah Abah, saya melihat juga antusiasme dari Abah ya, membuat konten, membuat ini. Nanti sedikit-sedikit kita rapihkan ya, kita rapihkan. Dan insya Allah ya, saya jadi Rabu ke tempat Abah ke situ. Jadi saya juga Alhamdulillah. supportnya tidak tanggung-tanggung ya buat yang betul-betul ingin maju bersama ya kita akan support baik secara online dan offline gitu ya. Mungkin yang di wilayah-wilayah Cirebon itu eh, bisa merapat di Pondok Pesantren Al-Bahjah di kantor travelnya. Kami punya kantor yang cukup luas, bisa dipakai untuk meeting-meeting, silahkan. Untuk yang wilayah-wilayah seperti Cilegon itu juga kami punya tim di Tangerang ya. Tinggal di koordinasikan nanti apabila ada kegiatan-kegiatan yang perlu kami support ya, baik langsung dari Al-Bahjah maupun dari mitra-mitra Al-Bahjah. Nah, siapa yang disebut mitra? Itu ada lembaga-lembaga keuangan seperti misalkan pembiayaan syariah gitu ya dari Amitra Syariah, kemudian dari Bank BSI, kemudian dari Bank Muamalat, itu sangat memungkinkan untuk membantu eh, Bapak Ibu semuanya sebagai para pengurus masjid gitu. Bahkan nanti saya juga kebetulan punya pengalaman juga di Lembaga Amil Zakat ya. Boleh sekalian kita berdiskusi tentang hal itu. Paling ini Abah nanti sambil kita ketemu nanti di hari Rabu kita akan buat semacam melihat keadaan di sana ya. Apa yang Betul. bisa kita optimalisasi di sana. Kalau Sip, saya Ustaz. melihatnya itu kan di sana itu dekat masjidnya Abah itu ada pasar tuh. Nah, di Betul. pasar pasar itu pedagang-pedagang itu biasanya minim informasi. Mereka itu Betul. minim informasi karena sibuk dengan muamalahnya gitu. Kadang ya kita perlu betul-betul berdakwah tuh di pasar tuh. Karena pasar itu kan tempatnya banyak juga menjadi tempat kemaksiatan gitu ya. Di situ dari transaksi yang mungkin tidak sesuai syariat gitu. Nah, itu perlu ya, cuman kan bagaimana kita juga hadir di situ tidak untuk menggurui, tidak datang untuk seperti seolah-olah kita paling gimana gitu. Nah, cara merangkulnya ini kan salah satunya dengan syiar kebaitullah ini gitu. Mungkin nanti diajak menabung ya hanya menyisihkan hanya menyisihkan dari keuntungannya 20.000 30.000 sehari gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi sangat punya banyak kemungkinan ya. Tapi model membangun branding itu udah bagus gitu. Dan untuk bicara tentang kita dakwah itu tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi ulama sebetulnya. Jadi siapapun bisa, bahkan seorang seorang yang ahli dalam bidang teknologi ya kita berdakwah di situ gitu. Kemudian seorang yang ahli dalam bidang kimia ya bagaimana ilmunya bisa kita gunakan sebagai dakwah. Yang emang sudah basicnya ustadz, yang basicnya ulama, kiai ya mereka eh, di mungkin ceramahnya ya berdakwah gitu. Kalau kita ya bagian dari dakwah ini seperti ini gitu. Mungkin seperti itu Abah. Bismillah, Ya. semangat terus pokoknya. Ya. Siap. Tambahan sedikit Ustaz. Kan konteks umroh kan jadi, nah MOU dengan model perbankannya gimana Ustaz? Misalnya begini, jadi Ya, dia jangan kita gitu. Jadi bahwa orang misalnya nabung itu langsung ke bank dan lain betul, sebagainya. betul. Itu Karena pertama kita itu tidak punya izin untuk menjadi lembaga penghimpun dana. Itu tidak boleh. Hanya dua yang diizinkan oleh eh, apa namanya? Oleh OJK ya sebagai penghimpun dana itu. Yang pertama bank ya, yang kedua adalah perusahaan asuransi gitu. Jadi di luar itu apalagi kita sebagai individu tidak boleh menghimpun dana yang tujuannya sebagai menabung ya gitu. Jadi nabungnya itu harus ke bank.
Nanti ada rekanan kami ya, seperti di Bank BSI dan Danamon Syariah, mereka itu memberikan fasilitas kepada kita untuk memfasilitasi tabungan jamaah gitu. Jadi nabungnya itu ya nanti ke bank terdekatnya mereka lah. Nanti di sana ada bank apa ke situ. Tapi sudah kita ikat dengan apa? Umroh perencanaan di Al-Bahjah. Jadi umroh perencanaannya di Al-Bahjah itu 1 juta, Abah. Jadi dengan 1 juta, kalau kita belum menentukan tanggal keberangkatan, berarti kita menyebutnya umroh perencanaan. Kalau kita sudah ada tanggal keberangkatan, seperti yang saya sering share tuh kuotanya, itu mereka sudah menentukan tanggal keberangkatan, itu DP-nya 5 juta, langsung ke travel. Tidak boleh ke rekening pribadi. Semua pembayaran harus langsung ke rekening PT. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ini potensi luar biasa, tapi potensi fraudnya juga luar biasa ini. Potensi eh, apa ya namanya? Godaan setannya juga banyak gitu. Makanya banyak yang tergelincir di situ. Ya, insya Allah di sini eh, kita sangat menghormati guru kita semuanya ya. Di sisi manhajiyah ini kita sangat kuat gitu. Untuk ini yang nggak boleh, ini yang bolehnya tegas gitu dari buyanya. Seperti itu, Abah. Siap. Ini dari Brebes, Ustadz Muhammad Fadil sudah angkat tangan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, salam kenal. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga. Sebelumnya saya mau menyampaikan perkenalan dulu Pak Ustadz. Monggo Ustadz. Iya, saya itu tertulis di Kabupaten Brebes, tapi ini Brebesnya perbatasan Cilacap Banyumas, Pak. Oh, bukan perbatasan Cirebon ya? Bukan, itu sudah Ciledug gitu. perbatasan Cilacap Banyumas. Jadi sudah sangat pojok sekali sehingga dari daerah saya ke Brebes saja sudah sekitar 75 kilo. Baik. Nah, itu kan kami di daerah perkampungan dan dulu juga sudah pernah ada eh, apa ya travel umroh yang sempat juga membawa jamaah. Kan tetapi karena berbagai macam kasus, akhirnya kan di daerah saya itu akhirnya banyak yang kurang percaya kayak gitu. Makanya saya tertarik coba ini dari Mas Lam itu mengajak MOU, saya coba untuk ikut bergabung. Untuk itu saya mohon kiat-kiatnya Ustadz, barangkali supaya membangun masyarakat itu yakin kembali, barangkali mereka yang sudah punya niat untuk umroh, kemudian juga untuk haji barangkali. Dan saya juga sangat berminat sekali, tapi memang eh, belum sempat kayak gitu. Mungkin ketika dari Pak Ustadz ada penyampaian kiat-kiat seperti apa supaya membangun motivasi diri, juga masyarakat itu bisa bergabung bersama, itu seperti apa. Mohon maaf ini Pak, barangkali pertanyaannya sangat awal sekali. Iya, Mungkin nggak sudah apa-apa Ustadz. tertinggal dengan Abah Yaman yang sudah jauh melangkah. Maka saya beranikan dulu untuk bertanya, kiat-kiatnya Pak Ustadz barangkali supaya bisa membangun motivasi diri dari diri pribadi, kemudian juga nanti membangun di lingkungan masjid dan sekitarnya. Gitu saja dulu Pak Baik, baik, Ustadz baik. pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Fadil ya dari Kabupaten Brebes. Saya jadi ingat Brebes tuh kalau saya nganter anak saya yang mondok Pak. Di Ciledug, di masih Cirebon tapi itu ya, di Ciledug. Itu kan sebentar lagi ke Brebes tuh. Sebentar lagi ke Brebes. Jadi alhamdulillah pertama ya harus kita niatkan ini sebagai syiar ke Baitullah ini sebagai media dakwah, sebagai media dakwah. Bahkan guru kami juga Buya Yahya itu sering menyampaikan kepada kami, yang di Al-Baja ini bukan soal kuantitas, tapi bagaimana kita memberikan kualitas pelayanan ibadah
terutama dalam hal bimbingan, kesunahannya dalam hal berbagai hal. Makanya kemarin kalau umroh akbar yang sifatnya jamaahnya banyak seperti kemarin tuh manasik kami ya yang di awal musim ini ada 300 jamaah yang akan kita berangkatkan di bulan Juni ini. 9 bis totalnya. Buya Yahya langsung yang turun memberikan apa namanya bimbingan tausiah. Bagaimana cara berwudu dengan segelas air untuk menghadapi berwudu di atas pesawat gitu. Juga soalnya banyak juga yang memberikan mungkin ini khilafiyah ya betul namanya fikih berwudu juga bermacam-macam tapi Buya menyampaikan bahwa masyarakat itu banyak yang tidak melaksanakan ibadah itu karena tidak tahu mudahnya ibadah, tidak tahu mudahnya praktisnya ibadah gitu. Contoh misalkan lagi sedang safar ya. Kalau kita paham ketika kita sudah memenuhi syarat safar, ya kalau dihitung dengan jarak itu mungkin kurang lebih 80 kilo, ya kita udah boleh di situ melaksanakan sholat jamak qashar bahkan gitu ya, diringkas gitu. Meskipun di zaman sekarang itu ada banyak kemudahan masjid bisa ditemukan, tapi syaratnya di sini kan safar sudah memenuhi syarat dan itu merupakan satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita dikasih hadiah sama manusia saja sedang senang gitu. Apalagi Allah yang ngasih hadiah, masa tidak dipergunakan. Nah, ini seringkali juga kami melihat ya di praktek-praktek travel lain itu tidak dijalankan. Padahal Rasulullah juga setiap perjalanan safarnya itu pasti melaksanakan sholat qashar gitu. Jadi satu kesunahan ya dilaksanakan jadi media dakwah lah. Kemudian juga kadang saya melihat di atas pesawat itu orang-orang berwudu bertayamum ke jok pesawat. Itu kan gimana ya? Keliru kayaknya. Di situ kan tidak ada satu pesawat itu begitu kita turun itu dibersihkan. Ya ada cleaning service-nya sendiri gitu. Bagaimana ada debu di situ dan syarat tayamum itu kan debunya harus menempel di atas bumi ya. Nah, jadi banyak masyarakat itu yang dalam praktek ibadah tuh keliru. Jadi harus jadi motivasi kita untuk media dakwah nih. Adapun nanti ujroh, bonus, bisa berangkat, itu nilai plusnya dari aktivitas kita ini. Yakin kalau kita berjuang di jalan Allah, pasti Allah juga akan berjuang untuk kita. Kalau kita memberikan kemudahan kepada orang lain dalam segala urusannya, pasti Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita untuk urusan-urusan kita. Makanya selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu tergantung prasangka kita. Kita yakin kita bisa di sini pasti kita bisa. Saya bisa berangkat tiap bulan bukan karena punya uang. Saya bisa berangkat tiap bulan juga bukan karena saya ilmunya tinggi gitu. Mungkin tadi saya juga sama seperti Abah Yaman, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai gitu, tapi bisa berangkat. Allah pantaskan saya ke Baitullah membersamai jamaah gitu yang tadinya belajar ya, sekarang udah bisa bawa rombongan sendiri, sekarang udah hampir hafal di daerah Mekah, di daerah Madinah, di Saudi dan sekitarnya. Namun ya memang juga itu bukan dijadikan sebagai kesombongan kita ya. Karena setiap perjalanan kita juga tidak pernah menemukan situasi yang sama gitu. Apalagi ini bawa rombongan umroh dan haji ya gitu. Masya Allah gitu. Kita eh, di mana di mana kita harus sombongnya gitu ya. Tentu semua atas kuasa Allah. Jadi saya juga selalu berdoa, ya Allah bimbing selalu, ya Allah bimbing selalu. Jadi Ustadz, insya Allah ya kami akan bimbing dari awal. Adapun di masyarakat tentunya ya tadi yang saya sampaikan ada oknum-oknum yang tadi ya membuat rasa kecewa di masyarakat. Tapi insya Allah
meskipun masyarakat itu udah kecewa, tapi keinginan umrah atau haji itu pasti masih selalu ada gitu. Dia akan selalu tetap akan nyari lagi. Bahkan pernah ini Ustadz, saya kemarin itu di daerah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, ada satu jamaah yang mendaftar umroh bareng Sawal dengan saya. Alhamdulillah dia daftar, prosesnya tidak lama. Terus saya bertanya, kenapa daftar ke saya? Katanya, ya saya udah yakin katanya ke travel ini dari feeling, kemudian dia juga searching, dia juga ngecek pondok pesantren Al-Bahjahnya, kemudian siapa di balik itu semua, ada Buya Yahya yang seorang ulama yang ketokohannya luar biasa gitu ya. Kemudian akhirnya dia yakin dan alhamdulillah juga berangkat dengan saya Syawal kemarin dan merasa puas. Kemudian cerita beliau, cerita bahwa di desanya itu ada 12 orang yang sudah mendaftar, uangnya sudah daftar tapi tidak berangkat-berangkat. Sampai saya bertanya gini, makanya Bu, saya bilang jangan tergiur dengan biaya yang murah. Enggak murah juga Ustadz katanya. Bayarnya malah lebih 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 mahal daripada saya bayar sekarang katanya. Oh gitu ya. Saya pikir tuh lebih murah gitu. Enggak katanya, cuman itu kerjasama dengan ustadz di tempat. Nah ustadznya juga nggak paham gitu karena kenapa tidak memverifikasi sebelumnya. Jadi bukan salah ustadznya, masyarakat di situ percaya ke ustadznya, ustadznya ya percaya dengan sembarang orang gitu, tidak memverifikasi dulu ya. Nah insya Allah kalau yang di Maslam ini kan sudah diverifikasi, bahkan para pendiri-pendiri Maslam tuh sudah ke Al-Bahjah, sudah langsung ketemu dengan Buya ya gitu seperti itu. Nah, jadi insya Allah meskipun banyak kekecewaan di masyarakat, masyarakat itu tidak akan pernah kapok sebetulnya. Karena apa? Satu, ini dilandasi dengan rukun Islam. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, haji itu hukumnya wajib sekali dilakukan dalam seumur hidup. Sedangkan umroh itu baginda Nabi juga melaksanakan umroh itu 4 kali selama hidupnya. Itu pun terbatas usia Ustadz. Jadi bukan berarti harus 4 kali karena Nabi kan di usia 60 sekian sudah meninggal dunia gitu. Mungkin kalau masih ada umur ya masih terus akan umroh karena seperti hadis yang disampaikan dari umroh yang satu ke umroh yang lainnya Allah akan hapus segala dosa-dosa kita dan Allah akan hindarkan diri kita dari kefakiran, fakir. Makanya jarang orang yang melaksanakan umroh itu jatuh miskin atau haji. Kenapa? Karena Allah janjikan kefakiran. Terhindar dari kefakiran. Nah, itu yang harus jadi motivasi ya, sehingga apa yang menjadi tips-tipsnya pertama, yakinkan dulu diri kita sendiri Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari ya tentang tema-tema umroh, fikih-fikih umroh, fikih haji. Nanti bisa kami bantu nih. Nanti ada buku tentang fikih haji dan umroh yang dibuat oleh guru kami Buya Yahya. Itu bisa kami distribusikan ya, boleh dibelilah dengan dan saya rasa itu kita berinvestasi ya cukup murah. Khusus itu bukunya, aduh saya nggak bawa ya. Nanti saya capturekan di grup bukunya itu fikih haji dan umroh. Jadi kita belajar tentang sirah nabawiyah, kemudian rukun umroh, rukun haji gitu dan lain sebagainya. Apa yang menjadi keharuman, apa yang menjadi diperbolehkan, termasuk di situ ada bab-bab tentang safarnya juga ada. Jadi insya Allah yang kedua memang salah satu tipsnya kita harus berangkat dulu ya. Nah, cara berangkatnya seperti apa? Apakah harus punya uang? Nah, ini yang menarik gitu. Saya sering bukan sering ya, beberapa kali termasuk yang terakhir itu saya berangkat dengan seorang anak muda yang memberangkatkan guru ngajinya gitu. Terus sebelumnya juga saya pernah di masjid yang sering saya pakai untuk pelepasan jamaah umroh Bandung, yaitu di Masjid Baitur Rahman Batu Nunggal Bandung. Itu ada seorang marbot masjid yang waktu saya pelepasan itu bertanya,
Alhamdulillah Ustadz, saya juga kemarin baru pulang umroh. Oh, Masya Allah, Bapak umroh dengan travel mana? Saya ada yang ngeberangkatin katanya. Tiba-tiba ada hamba Allah yang ngasih ke saya uang 40 juta. Saya disuruh berangkat dan suruh daftar ke travel ini. Waduh, saya bilang kalau 40 juta itu paket VIP. Iya katanya. Saya itu hotelnya aja bagus katanya, dekat pelataran, kemudian dilayani dengan baik gitu. Iya Pak, kalau 40 juta bagus. Terus saya nanya, siapa hamba Allah itu? Saya juga gak kenal katanya. Tiba-tiba orang itu ada yang ngasih uang ke saya, disuruh saya umroh, katanya gitu, udah turun dari mobil. Nah, yang jadi pertanyaan saya bilang, apa amalan Bapak sehingga Bapak, saya nggak nanya orang itu siapa gitu. Justru saya ingin nanya ke Bapak, kenapa Bapak bisa umroh dengan Masya Allah, Allah hadirkan orang baik gitu ya. Apa amalan Bapak? Saya nggak tahu Ustadz. Pertama saya tuh pengen pengen umroh. Yang kedua, saya selalu niatkan setiap hari sedekah subuh tidak pernah lewat. M- Walaupun nilainya itu hanya 1.000 2.000 rupiah, tapi saya nggak pernah lewat dan selalu saya di dalam niat saya pingin umroh, pingin haji. Itu makanya saya dari situ tuh saya tiru juga, nggak pernah saya lewatkan sedekah subuh meskipun 1.000 2.000, bukan soal besarnya tapi keistiqomahannya. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa berangkat tiap bulan Ustaz, diniatkan. Jadi itu salah satu tips-tips ya, baik itu tips jalur langit ya, ubudiyahnya, maupun jalur ikhtiarnya. Tentu juga jalur ikhtiarnya saya cari jamaah, sama dengan cara jamaah saya banyak, akhirnya saya juga bisa dapat tugas, bisa mendampingi jamaah. Dan insya Allah di sini juga kalau ustadz-ustadz semuanya bisa memberangkatkan satu grup aja, misalkan 30 orang konsorsium ya. Di sini kan saya lihat ada 10 orang, misalnya ada 10 masjid. Masing-masing masjid bawa 3 jamaah. Berarti sudah ada 30 orang. Itu sudah bisa satu grup. Nah, otomatis nanti pendampingnya dari siapa? Silahkan pilih salah satu dari ini. Mungkin yang terbanyak dulu, boleh gantian. Nah, itu kan bisa juga dibikin ini ya sama Pak Sis. Nanti kita bikin kayak semacam gantian untuk melaksanakan pendampingannya. Mungkin itu Ustadz ya. Abah Yaman silahkan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan semakin motivasi saya untuk niat kembali. Amin, amin. Harus Ustadz, karena ini rukun Islam ya. Rukun Islam itu harus kita perjuangkan, harus kita perjuangkan. Bahkan kenapa rukun Islam ini di apa ditaruh umroh atau haji supaya kita jalan-jalan jauh Ustadz, gitu. Kalau kita jalan-jalan jauh, nanti ilmu kita makin bertambah. Makin bertambah ilmu kita. Kenapa? Kalau kita udah di sana gitu ya, kita jadi melihat gitu dari bangsa-bangsa lain, kita melihat cara beribadah orang lain. Jadi kita tuh lebih apa ya? Ilmunya lebih lebih bertambah dengan pengalaman-pengalaman tadi gitu. Seperti itu. Ya, eh, ini disambung Ustaz. Monggo. Loh, ini jadi gini Ustaz, kan secara administratif kita kan sudah MOU nih dengan Al-Baja, dengan Maslam. Nah, secara ininya Ustaz, kan kita baru orang kan nggak tahu bahwa saya itu sudah MOU dengan Al-Baja, dengan Maslam. eh, Aparelnya Ustadz. Jadi biar orang lebih yakin lagi nih bahwa masjid ini saya sebagai mitra itu ada aparel resmi dari Al-Bahjanya gitu Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Insya Allah Abah. Jadi semua atribut untuk menambah kepercayaan di setiap apa namanya mitra itu memang harus ada ya, di antaranya kan kalau sudah MOU sudah resmi, bahkan Direktur Al-Bahjah Travel pun itu sudah ada di grup kita. Jadi semua aktivitas kita itu sudah diketahui beliau ya. Nanti pasang branding ya, banner, kemudian nanti bikin kartu nama, bikin bajunya, yaitu kan dalam rangka memperkuat brandingnya ya gitu.
Nah, insya Allah gitu itu, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah bisa kita support lah semuanya ya. Mungkin nanti Oh, kalau dari Mas Lam pingin apa, pingin bikin desain sendiri lah gitu untuk ininya ya. Pokoknya apa yang insya Allah kita bisa bantu ya tentu akan kita support ya. ya, sip Ustaz. Pak Ustadz, ditunggu itunya branding untuk yang dari Al-Bahjah sama Mas Lamnya, tinggal dari kami masjid tadi tinggal nanti menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yang di sekitar masjid kami. Iya. Semoga ini semakin perkuat niat dari jamaah, juga terutama dari saya pribadi ini Pak. Iya, siap. Bahkan gini, kami tuh punya pernah bikin agenda di Masjid Cileunyi Bandung. Programnya tuh namanya bersih-bersih masjid. Nah, program BBM. Nah, kebetulan itu merupakan penyaluran donasi dari para donatur di program bersih-bersih masjid. Jadi kami mengecat masjid yang kusam, kemudian memperbaiki toiletnya, ditambah melibatkan masyarakat, dalam bersih-bersih, terus ada juga cek kesehatan gratis. Waktu itu kerjasama dengan puskesmas setempat, dengan dokter setempat, dan ada kajian tematik waktu itu, namanya kajian menata hati ke tanah suci. Nanti ustadznya dari kami bisa, dari para ustadz setempat juga bisa. Nah itu ibu-ibu datang semua. Jadi eh, di acara launching tuh, launching pembukaan kemitraan, boleh juga itu ditiru ya strategi itu. Jadi nanti kebutuhan sambil launching itu diundang masyarakat ke situ untuk mendengarkan kajian tematik. Nanti kami bikin program bersih-bersih masjid melibatkan masyarakat bareng. Terus ada cek kesehatan gratis untuk lansianya. Kemudian nanti untuk majelis taklimnya kita hadirkan. Kemudian ustadznya juga bisa dari kami bisa untuk menyampaikan tadi apa program kita. Mas jangan mikirin masalah biaya. Nah, bukan berarti dari Al-Bahjah juga ya, bukan. Kan ini kemitraan nih, harus saling mensupport ya, jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Nah, biasanya kami juga menggandeng sponsor, yaitu dari lembaga-lembaga keuangan, misalkan seperti itu. Insya Allah lah gitu dengan pengalaman kami sejauh ini, kami juga coba bisa duplikasikan di sini, Insya Allah. Monggo yang lain silakan. Oh ini nih ada pertanyaan di sini di chat ya dari Pak Ustadz Puryoko. Punten saya agak kurang fokus sambil prepare Muharram besok. Nanti kita kirim slide-nya. Masya Allah, ya betul. Besok pun kami di Cirebon itu ada Munajat Kubro habis asar ya bersama Buya Yahya di Masjid At-Taqwa Cirebon, Masjid Agung At-Taqwa Cirebon. Saya besok berangkat ke Cirebon jam 7 pagi. Terus dari Ustadz Jahrajar. Ustadz saya dari Musola Al Muhajirin Tangerang mau tanya poin haji reguler pakai pada Zoom pekan sebelumnya yang disebutkan DP 25K. Untuk biaya totalnya berapa? Oh, baik. Jadi begini, haji itu ada dua ya. Ada haji reguler, ada haji khusus. Haji reguler dan haji khusus dua-duanya haji resmi dari pemerintah yang menggunakan kuota pemerintah. Kuota pemerintah itu kurang lebih 221.000. Yang paling banyak tentunya untuk haji reguler dan sisanya hanya 8% untuk haji khusus dan petugas haji. Nah, untuk haji reguler sendiri itu total biayanya tahun ini tuh kalau nggak salah berapa ya 59 juta ya total biayanya ya kalau nggak salah. Dengan DP atau porsi haji itu 25 juta. Jadi dengan bayar 25 juta kita udah bisa dapat porsi tinggal nunggu.
tinggal nunggu masa keberangkatannya. Nanti setelah ada nomor porsi itu bisa ngecek ke aplikasi Satu Haji atau ke website Kemenhaj. Itu bisa ngecek tahun berapa kita berangkatnya kalau sudah ada nomor porsi hajinya gitu. Nah, kalau belum ada nomor porsi hajinya sampai kapanpun kita nggak akan terdaftar tuh. Makanya saya juga di sini punya solusi dengan menggandeng lembaga pembiayaan syariah dari Amitra Syariah itu yang 25 juta buat pembayaran porsinya itu ditalangin sama mereka dengan DP 0 rupiah. Jadi kita tinggal nyicil ke amitranya. Ini boleh nggak secara syariat? Boleh, karena kita belum menerima manfaat, belum berangkat haji. Jadi lunas nyicilnya itu juga kita belum berangkat karena masa tunggu hajinya jauh lebih lama gitu loh. Nah sekarang kalau sudah bayar 25 juta, apakah nggak bayar lagi? Ya tentu bayar karena itu baru porsi hajinya. Bayarnya berapa? Tergantung tahun kapan gitu pelunasannya berapa. Tapi kalau estimasi dari tahun ke tahun biasanya haji reguler itu ya ada pastinya ada peningkatan karena adanya inflasi ya. Tapi tidak terlalu tidak terlalu signifikan ya gitu peningkatannya. Tahun yang ini juga kalau nggak salah 59 juta. Jadi dari 25 juta itu kan disetor dananya. Sementara di Badan Pengelola Keuangan Haji juga itu tidak didiamkan uangnya, dikelola. Makanya ada yang namanya bagi hasil dari mereka. Nah, jadi nanti pas begitu pelunasan tuh DP porsi 25 juta plus bagi hasil dari BPKH, sisanya kita yang bayar gitu, Pak. Sisanya misalkan dari 50 juta dari DP porsi kita 25 juta, bagi hasilnya misalnya 10 juta berarti kita pelunasan haji misalkan tahun ini nih, tahun depan nih, Pak Ustadz namanya dipanggil ada surat, Pak Ustadz tahun 2027 Anda persiapan berangkat. Ah, ini kan udah siap-siap nih Pak Ustadz. Harus nyiapin uangnya, pelunasan. Nanti akan disampaikan ongkos naik hajinya sekian, BPIH ya, biaya hajinya sekian, bagi hasilnya sekian, dikurangin porsi 25 juta. Jadi seperti itu Ustadz. Ya, jadi totalnya ya kalau berangkatnya 20 tahun lagi saya nggak tahu gitu tahun ke-20 jadi berapa gitu kan ya. Tapi setidaknya tahun skemanya seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Abah ininya mic-nya, Bah. Kelempar lagi. Baik, Bapak Ibu ya. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini karena cukup panjang ya. Tapi kalau mau diskusi lagi boleh ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Abah Yaman, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kayaknya pas ketemu siapin aja banyak pertanyaan ya, biar biar ini yang belum terpikir sekarang bisa disampaikan nanti ini. Apunten Pak Ustadz. Ya, gimana Ustadz? Ya, barangkali khusus untuk saya ini yang sudah ketinggalan dari Abah Yaman untuk memulai sosialisasi branding dari Travel Al-Baja ini barangkali mulai saya posting di WA atau mungkin di Facebook
yang saya punya atau mungkin juga di eh, Facebook masjid karena kebetulan sudah ada. Iya, Mungkin seperti apa awalannya biar perkenalan dulu seperti apa nanti biar iya, iya, masyarakat mengetahuinya itu tidak langsung kayak gitu. iya, iya. Jadi kegiatan di masjidnya sendiri yang sekarang udah berjalan apa aja? Kalau di masjid kami itu sementara masih pengajian ibu-ibu muslimat saja, Pak Ustadz. Untuk muamalahnya apa lagi? Misalkan ada UPZ, Iya, unit UPZ pengumpul sudah ada. zakat, sudah ada. Heeh. UPZ sudah ada. Kemudian sekarang ada itu tempat cucian motor. Sementara juga walaupun tempatnya masih numpang, tapi sudah ada milik masjid. Mm-mm. Kemudian juga eh, wakaf manfaat berupa kebun yang ditanam rumput yang dikelola oleh masjid, kemudian nanti yang dijual ke masyarakat. Sementara Mm-mm. usaha-usaha masjid seperti itu. Badan usaha milik masjid ya, Iya. BUMM ya. Nah, kemudian juga ada ini Pak Ustadz, pasar pasar Jumat itu setiap subuh juga Mm. milik masjid itu juga sudah ada. Hmm, Masya Allah ya. Baik, ya Alhamdulillah. Jadi itu yang disebut dengan diversifikasi. Jadi tidak hanya satu, artinya kan masyarakatnya atau jamaahnya sudah terbiasa dengan masjid yang punya banyak aktivitas ya. Itu malah lebih enak gitu. Kenapa? Karena mungkin sejauh ini sudah punya database ya, database UPZ, database dari jamaahnya itu sendiri, kemudian database dari pelanggan-pelanggan yang cuci motor dan lain sebagainya gitu. Nah, itu database-database itu nanti bisa dikelola, diblast, diberikan informasi. Apalagi ya kalau ada grup jamaahnya Hmm. bahwa pertanggal sekian kami telah melaksanakan MOU dengan Maslam dan Al-Bahjah Tour and Travel Haji dan Umroh, penyedia layanan haji. Insya Allah kami akan memberikan informasi kepada masyarakat bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Adapun misalnya keunggulan dari ibadah haji dan umroh, adapun itu akan membantu keuntungannya akan membantu operasional masjid misalnya kan gitu. Jadi masyarakat juga senang oh ini untuk pembangunan lah daripada ke orang lain misalkan kan seperti itu. Karena memang di kami kan ada ujrohnya juga ya seperti itu. Sehingga nanti masyarakat dilibatkan. Insya Allah nanti cobain aja bisa ngeberangkatin dulu 3 orang, 4 orang sebelum satu bis ya. Harapannya mudah-mudahan satu masjid satu bis nih. Kita harus Amin, bikin amin Pak Ustadz. harus bikin tagline satu masjid satu bis nih. Insya Tapi nggak Allah. apa-apa sekarang konsorsium dulu. Konsorsium tuh artinya gabungan lah. Misalkan dari Brebes 3 orang, dari Sumedang 2 orang, kan tetap berangkatnya mah dari Jakarta semuanya juga ya, Iya, nggak iya. ada masalah gitu. Semua pemberangkatan mah dari Jakarta gitu. Nanti kemudian nanti ada flyer-flyer terbaru kami ya. Insya Allah di Al-Baja itu tiap bulan selalu ada program, selalu ada pemberangkatan setiap bulannya. Bahkan nanti besok saya akan menghadap ke direktur. Saya pingin bikin program yang untuk Maslam sendiri. Jadi Maslam tuh bikin program tanggal sendiri, kemudian programnya sendiri khusus nanti umroh bersama Maslam gitu. Tapi harus ini ya harus harus nyumbang jamaah ya misalkan dari Sumedang 3 4 ya udah 30 40 kan sudah satu grup tuh udah bisa sendiri gitu. Tinggal nanti kalau kalau boleh nih kita ambil yang umroh bersama Mas Lamnya di bulan Oktober. Jadi ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober karena ada persiapan ya. Belajarnya jangan terlalu lama. Nanti belajarnya learning by doing aja. Jangan belajar dulu baru praktek ya. Udah sambil praktek aja gitu sekarang. Nah, nanti kenapa Oktober? Karena Oktober itu umroh ini umroh
Munajat Kubro, umroh bersama Buya Yahya. Jadi itu juga sebagai nilai jual kita ya gitu. Umroh bersama ulama. Insya Allah dapat keberkahannya. Insya Allah di sana kita bisa bermunajat bersama, dibimbing langsung sama Buya Yahya. Kemudian bisa berdoa bersama, memohon ampun, berdoa di tempat-tempat mustajab di sana gitu. Nah itu yang mungkin nanti kita bikin satu bis sendiri itu yang dari Maslam. Kita programkan satu bis sendiri. Siap gak nih? Masya Allah ya semangat seperti itu. Wah, Gimana siap. Pasis? Setuju Pasis? Setuju lah Pak. Loh, Mantap. kan gitu ya. Nanti kita bikin grup Maslam. Jadi pemberangkatannya pakai Garuda nanti Garuda Indonesia. Diberangkatkan dari Kertajati juga bisa ya. Biar nggak terlalu jauh ke Jakarta ya. Dekat tuh yang dari Sumedang, dari Brebes tuh. Itu kalau namanya paket tuh bisa kita customize, Pak. Seperti itu. Besok lah saya akan menghadap. Saya mau bikin umroh bersama ini Maslam seperti itu. Sip. Nah, Allah Akbar. Mudah-mudahan saya bisa berangkat nih Ustaz. Amin, amin, amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Insya Allah. Siap. Ya itu Ustaz. Eh, Pasis kalau bisa sekalian tuh ke sini ke Sumedang sama Pak Anton. Sudah saya ajak, Pak. Beliau kan masih baru belum 40 hari, Pak, baru pulang Iya kan? hajian. Iya, enggak kan doanya masih makbul nih. Biar Iya. branding juga Mas Lam di Sumedang belum di itu Ustaz. Insya Allah doain Ustaz. Heeh, Insya Allah amin. didoain. Baik, mungkin cukup ya. Oh, waktu sudah hampir jam 10 malam nih. Barangkali Bapak Ibu semuanya para asatid mau istirahat, mau persiapan Muharram ya. Insya Allah kita doakan semuanya lancar, semuanya Allah berkahi, Allah bimbing selalu semua aktivitas kita, sehat-sehat semuanya. Semoga Amin Allah ya Rabbal ampuni dan Alamin. mudahkan segala urusan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dari saya kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Segala sesuatu yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang salah tentunya akibat kebodohan saya, kekurang tahuan saya, kurang ilmu, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi gitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil dan doa alamin. kafaratul majlis. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an la alla ilaha ilaha illa illa anta anta astagfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih para asatid semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.